Pak C, silakan. Oke, mohon izin Pak Bambang, Pak Mariono, Pak Rustam, Pak Rizky, mohon izin. Kita akan memulai apel pagi. Baik, kita mulai apel pagi. Pak Siam, siap nggih, Pak Aan? Siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apel pagi wabarakatuh. Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur hari Senin 30 Agustus tahun 2021 dimulai. Penghormatan terhadap bendera negara Sangsaka Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk dalam posisi duduk siap dengan baju yang sopan rapi dan posisi tangan kanan menyilang di dada kiri. Marilah kita perdengarkan lagu Indonesia Raya. Pak Aan, kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya mengeningkan cipta yang dipimpin oleh pembina apel pagi. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Bapak Hadi Sutarmanto. Kami persilakan. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
disampaikan oleh Bapak Wahid Rohmat Supriyadi Nurwidodo. Kami persilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dinasti Happy Pratiwi. Kami persilakan. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Selanjutnya, pengarahan oleh pembina apel pagi. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menyampaikan pengarahan. Kami persilakan. Terima kasih Pak J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, yang saya hormati pula senior kita Pak Bambang Agus Susetyo, Bu Sinta, Bapak Ibu pejabat fungsional PTP dan Widya Prada LPMP Provinsi Jawa Timur, serta seluruh karyawan-karyawati LPMP Jawa Timur yang saat ini mungkin masih BDR, ada juga yang sedang dalam perjalanan menuju tugas sesuai surat tugas yang diperoleh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi rahmat, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan rutin apel pagi setiap Senin dan masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas baik yang terhubung dengan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pegawai, yaitu kedinasan, maupun aktivitas-aktivitas di rumah maupun di masyarakat.
Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan apel pagi. Mudah-mudahan apel pagi ini segera bisa dilaksanakan secara tatap muka, sehingga Bapak Ibu sekalian, harapan kita adalah kita semuanya sehat, pandemi ini segera berakhir. Tentu pandemi ini akan cepat berakhir apabila salah satunya adalah kita juga mendukung terhadap protokol kesehatan yang ketat, mulai dari mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, artinya Bapak Ibu sekalian tidak kemana-mana kalau tidak sangat terpaksa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian juga memakai masker kalau memang terpaksa harus keluar dan berinteraksi dengan orang di luar rumah maupun di luar kantor. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang bertugas ke daerah, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian selalu jaga protokol walaupun dengan dinas, kita tidak ada masalah untuk saling mencurigai, sehingga kita akan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mohon dikumpulkan data terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita sudah memperoleh info bahwa di 9 atau di 20 kabupaten kota yang levelnya 1 sampai dengan 3 di Provinsi Jawa Timur saat ini secara serentak sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan durasi jam yang ditetapkan oleh Pemprov Jatim adalah untuk SMA ini, SMA SMK ini adalah 4 jam pelajaran, masing-masing 30 menit. Sehingga kalau kita nanti mengumpulkan data ini, mohon Bapak Ibu sekalian memberikan laporan kepada seksi informasi atau fungsi sistem informasi, sehingga nanti akan menjadi bahan laporan kita kepada Pak Dirjen. Ini penting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu seluruhnya, kalau yang dinas provinsi sudah ada data terkait dengan pembelajaran tatap muka, yaitu di 9 atau di 20 kabupaten kota sudah melaksanakan PTM terbatas secara serentak mulai hari ini. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah mohon dicari informasi terkait pembelajaran tatap muka di TK, SD, SMP maupun SLB. SLB tentu ikut SMP. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti segera dilaporkan per hari ini sore. Kalau tidak bisa langsung saat ini bisa dikomunikasikan melalui hubungan telepon atau WA kepada pejabat dinas setempat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, nanti kita akan melaksanakan webinar pada hari Kamis yang akan datang, tanggal 2 September 2021, akan melaksanakan webinar terkait dengan program sekolah penggerak. Yang keynote speaker-nya adalah Pak Dirjen PAUD Dikdasmen, yang akan menjadi keynote speaker terkait dengan kebijakan program sekolah penggerak. Akan dihadiri oleh 19 kepala dinas kabupaten kota dan 19 kepala cabang dinas kabupaten kota dan kepala dinas provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, tugas kita ke depan itu adalah diantaranya adalah sekolah penggerak, kampus mengajar, kemudian PPDB, asesmen nasional, maupun terkait dengan bantuan operasional sekolah, baik yang reguler, afirmasi, maupun kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti webinar yang narasumbernya dari Pak Dirjen secara langsung, dan dari Direktorat Jenderal GTK terkait bagaimana tata cara pendaftaran kepala sekolah penggerak. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini, tentu akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Karena ini sudah menjadi tugas kita. Tahun 2022 nanti sudah penuh kegiatan kita yang berbasis sekolah penggerak ini sudah hampir mulai dari awal tahun sudah kita melaksanakan kampanye terkait program sekolah penggerak.
Nah, tentu tidak akan berhasil kalau ini tidak ditunjang oleh Bapak Ibu seluruhnya. Bapak Ibu seluruhnya bisa menunjang kegiatan ini, apalagi nanti pada tahun 2022 akan ditambah lagi sasaran sekolah penggeraknya. Tentu ini akan sangat membutuhkan partisipasi dan bantuan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mohon bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti ketika Bapak Ibu mengikuti ini, secara kebijakan Bapak Ibu akan memahami bagaimana program sekolah penggerak, kemudian bagaimana cara melaksanakan pendaftaran program sekolah penggerak, kemudian kalau terjadi permasalahan ketika pendaftaran, Bapak Ibu sekalian juga sudah memperoleh trik-trik dan bisa memberikan advice kepada kepala sekolah yang Bapak Ibu kenal yang nanti bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan ucapan mungkin motivasi, mungkin semangat dan lain sebagainya dari yang pertama adalah senior kita, yaitu Pak Bambang Agus Setio, kepala kita yang lalu, kemudian dari Bu Sinta yang akan nanti juga akan memberikan mungkin sepatah dua kata ataupun banyak kata, tidak ada masalah, yang nanti intinya akan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tentu kami sangat bersyukur karena sosok beliau berdua ini juga sudah memberikan dedikasi, loyalitas, dan prestasi di lembaga ini. Mulai dari kalau Pak Kepala, Pak Bambang, ini prestasinya di kita yang sampai saat ini masih terlihat adalah mulai dari adanya ULT, adanya jingle terkait WBBM, bahkan pada tahun 2018 beliau sudah bisa mengantarkan kita memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Nah, tentu ini sangat inspiratif sekali. Tentu kita ke depan tantangannya adalah melanjutkan apa yang dicapai oleh Pak Bambang, sehingga lembaga kita ini semakin lama akan semakin maju dan semakin besar tentunya. Mudah-mudahan eselonisasi LPMP ini akan terwujud di masa yang akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hingga Bapak Ibu sekalian, kiprah kita tentu dengan prestasi-prestasi yang sudah ditinggalkan oleh Pak Bambang, dan nanti kita juga akan bertekad untuk meneruskannya ke depan agar selalu bertambah dan menjadi selalu lebih baik, sehingga kita akan memperoleh pengakuan baik itu dari kementerian kita sendiri maupun pengakuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga Bapak Ibu sekalian, eksistensi kita nanti akan semakin kuat dan semakin jaya. Tentu di samping ini kita mendapatkan informasi dan inspirasi dari senior kita, tentu kita juga butuh dukungan yang sangat optimal dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih diberi amanah untuk memberikan pemikiran, kreativitas, maupun dedikasi serta loyalitas dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa itu semuanya Bapak Ibu sekalian, ke depan kita akan meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini tidak akan tercapai kalau Bapak Ibu sekalian tidak akan memberikan dukungan dan kreativitas maupun inovasi yang ada di LPMP Jawa Timur. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Bambang maupun Bu Sinta, selamat melaksanakan purna tugas. Mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dan mudah-mudahan masih tetap bisa berprestasi, karena Bapak Ibu sekalian, pensiun ini hanya sebenarnya adalah bukan akhir dari segalanya, tetapi adalah akhir hanya di kantor. Tetapi kantor kita nanti yang akan datang juga masih sangat membutuhkan kreativitas, keilmuan, maupun inovasi kita, yaitu di masyarakat. Baik nanti itu di politik, kemudian di organisasi masyarakat, maupun di organisasi yang lainnya yang memang masih membutuhkan kreativitas, inovasi, dan
pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Tentu saya yakin Pak Bambang dan Bu Sinta ini akan memberikan kontribusi tidak hanya selesai di LPMP ini, tetapi juga nanti akan sangat bermanfaat di masyarakat. Mudah-mudahan lebih sukses dan lebih lebih kuat ada di masyarakat nanti, sehingga juga kami akan sangat bangga apabila Bapak dan Ibu Sinta ini, Pak Bambang dan Bu Sinta ini di masyarakat nanti juga akan memperoleh prestasi-prestasi yang lebih dari LPMP Provinsi Jawa Timur. Amin. Sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon Pak Bambang dan Bu Sinta memberikan wejangan, motivasi dan inspirasi kepada kita semuanya, tentu dalam rangka untuk memperbaiki dan terus berkinerja dan berinovasi kami di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akhiri dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Bambang Agus Susetio untuk menyampaikan sepatah kata petuah bagi kita yang masih berkarya di LPMP. Kami persilakan Pak Bambang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, bagi yang beragama selain Islam. Puji syukur alhamdulillah, pagi yang sangat luar biasa ini kami diberi kesempatan, diberi waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata dengan Bu Sinta, ya. Karena apa? Hari ini tentu saya dan Bu Sinta ini akan matur kepada Bapak pimpinan bahwa mulai tanggal 1 September kami sudah memasuki purna tugas. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk istilahnya dalam apel pagi memberikan semacam saran masukan kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah lembaga yang kita naungi, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Bapak pimpinan yang saya hormati, Bapak Dr. Rizky, tentu kalau dibilang pengalaman kami belum banyak bisa melakukan untuk di lembaga penjaminan mutu. Namun demikian apa yang sudah kami lakukan ini hanya atas partisipasi daripada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya ingin memberikan satu motivasi kepada Ibu dan Bapak bahwa lembaga penjaminan mutu pendidikan Jawa Timur ini adalah lembaga penjaminan mutu yang sungguh sangat luar biasa. Karena dibanding dengan LPMP yang lain, tentu kita memiliki satu peluang dan kesempatan untuk berada di depan. Oleh karena itulah maka di era Pak Rizky ini harus bisa lebih baik daripada era saya. Tentu Pak Rizky tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman semuanya. Oleh karena saya minta kepada teman-teman semuanya, bantu Pak Rizky untuk mewujudkan lembaga penjaminan mutu Jawa Timur yang luar biasa, lembaga yang diperhitungkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu hal yang sangat saya pesankan, karena raihan capaian hanya tinggal satu langkah, yaitu WBBM. Walaupun kemarin masih gagal, tidak apa-apa. Gagal ini adalah satu pemicu bagi kita untuk maju yang lebih bagus. Ya. Kalau tidak ada gagal, kita tidak bisa istilahnya melihat kekurangan-kekurangan kita. Oleh karena itu semangat ini harus dilakukan oleh semuanya untuk WBBM ini. Pesan saya hanya satu, karena WBBM ini adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penekanannya adalah melayani. Melayani ini adalah ukurannya adalah mungkin capaian daripada apa yang sudah kita lakukan kepada pelanggan-pelanggan kita. Ini biasanya karena pelanggan kita ini ada dinas pendidikan, kabupaten kota, para guru, para kepala sekolah, para pengawas. Oleh karena itulah maka kita harus
berbaik-baik dengan para pengguna-pengguna ini. Sehingga apa? Ketika mungkin nanti ada survei yang dilakukan oleh pusat untuk penilaian, maka kita sudah siap. Dan impact-nya tentu ini sudah luar biasa. Ini pesan saya, jadi faktor layanan ini harus kita betul-betul kita lakukan. Kita lebih baik istilahnya terus koreksi terhadap teman-teman yang melakukan layanan kepada teman-teman di daerah, daripada kita harus mengejar mungkin kayak apa sih WBBM ini dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa teman-teman sudah sangat-sangat luar biasa. Berikut adalah barangkali ini karena situasi pandemi. Nah, pandemi ini pemerintah pusat sudah mulai berancang-ancang untuk merubah dari pandemi ini bisa menjadi endemi. Sehingga dari mungkin level 4 ke 3 ke 2 1 dan sebagainya. Saya yakin kemarin juga saya sempat mendampingi Pak Menko di Malang dalam rangka itu. Jadi ini nanti akan dirubah menjadi endemi ya. Biasa kayak flu itu ya. Tapi kesehatan tetap harus kita jaga ya. Yang sepuh-sepuh seperti saya, usianya kurangi karbo, gula-gula manis-manis dikurangi ya, dikurangi ini. Syukur-syukur kalau diimbangi dengan puasanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikut saya titip Pak Rizky. Sepeninggal saya dengan Bu Sinta, tentu kami ingin melihat bahwa lembaga ini adalah lembaga yang kami banggakan, lembaga yang kami cintai. Tentu ke depan adalah lembaga yang diperhitungkan oleh banyak pihak. Kita lihat bahwa LPMP ini sungguh kalau menurut evaluasi saya, ini penjajah di kementerian. Kepala LPMP yang sudah menjadi kepala P4TK itu ada 4 orang, ada Pak Rasoki, Pak Enang, Pak Yaswardi, kemudian Pak Sabli. Yang sudah menjadi direktur ini ada 3. Pak Mulyatsah, Pak Yaswardi, dan Pak Suhartono, Pak Anton. Ya. Jadi Pak Mul ini ada kepala direktur SMP, Pak Yaswardi ini adalah guru dan tenaga pendidikan, Pak Suhartono SMA. Saya yakin bahwa Pak Rizky ini masih punya peluang. Ya, masih muda, tenaga yang masih luar biasa. Saya berdoa moga-moga Pak Rizky ini nanti bisa menjadi paling enggak setelah eselon 2 direktur lah ya gitu, harus begitu. Kemudian disusul dengan tenaga-tenaga muda yang lain. Nah, kalau saya yang tua aja masih semangat, yang muda harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Oleh karena itulah maka saya selalu embuskan untuk push agar semangat untuk karirnya ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, untuk mewujudkan sebuah lembaga yang luar biasa tentu butuh satu teamwork yang baik, kebersamaan teman-teman ini di lembaga penyiaran mutu betul-betul harus dikelola dengan baik. Tentu ini adalah tanggung jawabnya Pak Rizky dan mungkin beberapa staf yang ada dibantu oleh tenaga-tenaga yang lain. Oleh karena itulah maka Pak Rustam sebagai Kasubag TU, kemudian koordinator fungsi dan teman-teman WI, kemudian PTP, ini harus betul-betul membantu Pak Rizky karena rohnya untuk mewujudkan sukses ada pelaku utamanya ada di teman-teman yang ada di koordinator fungsi dan Wijaya Suara dan juga PTP. Siska dulu ya, nggak apa-apa ya. Sudah selesai, saya kira. Kalau enggak. Sementara itu yang bisa sampaikan, terakhir saya mohon pamit. Kalau ada salah saya, kurang saya dalam mungkin bergaul dengan teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Barangkali tidak ada kata-kata yang indah kecuali istilahnya mohon maaf atas segala apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Kalau ke Tulungagung semuanya pinata ya. Sekarang ganti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat atas wejangannya Pak Bambang. Kami juga mohon maaf apabila ada kata. Oh, siapa yang di Tulungagung? Siapa yang di Tulungagung? Saya sama Pak, sama Nari. Yo, ya, siap. Nanti Kinara. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan Pak Bambang dan tidak perlu kami
ucapkan, tapi semoga tali silaturahmi tetap terjalin Siap. di antara kita. Siap, Oke. siap, siap, Selanjutnya yang kemungkinan berkenan ini, kan kalau bisa Bu Sinta, apabila bisa meng-unmute suaranya, monggo Bu Sinta kalau akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Bu Sinta, monggo Bu Sinta. Sepertinya Bu Sinta masih kesulitan audio, Pak J. Oh, siap. Kalau masih kesulitan, enggak apa-apa, Bu Sinta. Bisa dilanjut setelah apel pagi ini. Untuk itu, mohon izin dilanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Yusar Israel Ansori. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yanbaghi li wali azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul walaupun secara daring untuk melaksanakan apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, kecerdasan, keikhlasan, dan kearifan. Dan tentulah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah pada kami yang batil akan tetap batil, dan berikanlah pada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, akhiri wabah ini. Segera Kau ambil virus corona dari muka bumi ini. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusar. Apel pagi pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, para koordinator fungsi, para koordinator PTP dan WP, juga kepada Bapak Ibu warga pegawai LPMP Jawa Timur atas kehadirannya. Selanjutnya kendali siar kami kembalikan kepada Pak Asaria. Terima kasih. Monggo Pak An. Terima kasih banyak Pak Jari. Bapak Ibu, kami kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, pada Bapak Kasubag TU, dan terutama kepada Pak Bambang selaku senior kita bersama, serta Bu Sinta yang boleh menyampaikan wejangan yang luar biasa ya, motivasi kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu di dalam mengikuti apel pagi ini. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Mariono, dari Pak Rustam. Cukup Mas. Cukup ya? Cukup Mas.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Untuk yang di kendaraan, kami berdoa supaya tetap lancar di dalam melaksanakan tugas. Selamat sampai tujuan dan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri, kami tutup apel pagi ini dan sampai ketemu di apel selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.